Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pasca mengalahkan para perompak, Soma berencana ingin menjadi prajurit. Kemanakah dia akan melangkah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan memiliki cincin keramat dan sakti itu, kini dia telah menjadi seorang berkepandaian tinggi, berkemampuan luar biasa. Kepandaian dan kemampuan seperti itu mungkin tak satu orang lain pun memilikinya. Bukan saja para adipati atau temunggung atau pati kerajaan, bahkan sultan sendiri pun mungkin tidak mempunyai kehebatan seperti itu. Kemudian memikir kalau dia jadi nelayan terus-menerus, apa yang bakal didapatnya dalam masa hidup mendatang? Apa salahnya kalau dia kini berusaha mencari kedudukan di kota raja, menjadi pasukan pengawal raja atau kepala pengawal istana? Atau mungkin juga kepala bala tentara kerajaan, jadi tumenggung atau adipati atau mapati kerajaan. Membayangkan kedudukan yang tinggi itu serta kemampuan luar biasa yang dimilikinya, bulatlah tekad Soma untuk pergi ke kota raja. Di sana dia kenal seorang tumenggung yang ketika ayahnya masih hidup mempunyai hubungan baik dengan sang tumenggung. Malam harinya, itu sampai di rumah, Soma segera mengatakan pada istrinya bahwa besok dia akan berangkat ke kota raja. Apa tujuannya sama sekali tidak diceritakannya pada perempuan itu. Tentu saja sang istri terheran-heran mendengar maksud suaminya. Namun menyadari bahwa Soma tak bisa dicegah, maka sang istri hanya bisa meminta agar Soma lekas kembali. Yang penting, kalau dia melahirkan, beberapa bulan di muka, Soma harus ada di sampingnya. Soma berjanji akan kembali sebelum istrinya melahirkan. Tumenggung Cokrobuwono tentu saja gembira mendapat kunjungan anak bekas sahabatnya di masa muda. Namun dia jadi terkejut ketika mendengar permintaan Soma agar dia membantu mendapatkan pekerjaan sebagai kepala pengawal istana di kota raja. Soma, kata sang tumenggung, hidup dan bekerja sebagai nelayan hampir tidak ada bedanya dengan seorang anggota pasukan keraton. Malah bagiku yang sudah tua ini, jika harus memilih, aku akan lebih suka jadi seorang nelayan. Hidup lebih tenang, dekat dengan alam ciptaan Tuhan, dan tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika Soma mendesak agar Cokrobuwono membantunya mendapatkan kedudukan yang diinginkannya itu, sebenarnya tumenggung ini ingin mengatakan bahwa untuk jadi kepala pengawal, jangankan kepala pengawal, kepala regu pengawal saja pun sangat berat ujiannya. Dan dia tahu, sebagai seorang nelayan di sebuah kampung pantai selatan, Soma tidak memiliki kepandaian apa-apa yang dapat dijadikan dasar keprajuritan. Dan jadi kepala pengawal bukan main-main, karena harus mempertanggungjawabkan keselamatan raja beserta keluarganya. Jika kau memang sudah tidak suka jadi nelayan dan ingin mengubah jalan hidup, aku bisa memberikan pekerjaan padamu di sini, Soma. Asalkan jangan jadi prajurit. Terima kasih Tumenggung. Saya tak ingin cari pekerjaan lain selain jabatan seorang perwira di istana.
Kalau Tumenggung tak bisa menolong, tak jadi apa. Hanya, bisakah Tumenggung membuat sepucuk surat untuk memperkenalkan saya pada Mapati kerajaan? Tentu saja Cokrobuwono tidak mau meluluskan permintaan Soma itu. Dia tahu siapa adanya Soma dan tak mau mendapat malu mengirimkan seorang pemuda yang mungkin bisa dianggap kurang waras menemui pati kerajaan. Kau pulang sajalah Soma, aku akan memikirkan permintaanmu itu dan memberitahu kalau memang ada kemungkinan satu jabatan bagimu dalam lingkungan istana, kata Cokrobuwono akhirnya. Saya tahu, kata Soma dengan nada kecewa sambil tundukkan kepala. Saya memang tidak memiliki kepandaian apa-apa untuk jadi bekal seorang prajurit. Tetapi, jika saja Tumenggung dapat memberikan satu ujian, niscaya saya akan dapat melakukannya. Ujian untuk jadi seorang prajurit, apalagi yang bertugas dalam lingkungan istana, tidak ringan. Salah-salah bisa membawa celaka diri sendiri, bahkan kematian. Apapun akibatnya, akan saya tanggung, jawab Soma dengan masih terus menundukkan kepala. Tumenggung Cokrobuwono tak tahu apa lagi yang harus diucapkannya. Apakah kau sanggup berkelahi 40 jurus melawan perwira penguji? Apakah kau sanggup menunggang kuda dan membalap binatang ini ke puncak bukit sambil melemparkan tombak ke sasaran yang sudah ditentukan dan harus kembali ke kaki bukit pada hitungan ke-100? Apakah kau akan berani diuji menghadapi seekor raja hutan? Menurut hemat saya yang bodoh ini, cara menguji seorang kesatria seperti itu sudah kuno. Terbelalak Tumenggung Cokrobuwono mendengar ucapan Soma itu. Lantas, ujian mana yang menurutmu lebih pantas? Tumenggung ini mulai kehilangan kesabaran. Apalagi saat itu dia harus menghadiri satu pertemuan penting. Mohon maafkan saya Tumenggung, ujar Soma yang melihat kekesalan orang. Kalau saya tidak salah dengar, saat ini para pemberontak yang datang dari utara semakin menunjukkan gerakan-gerakan yang berbahaya. Terlebih setelah mereka merasa mendapat dukungan dari beberapa adipati di timur. Bagaimana kalau menghancurkan sarang-sarang pemberontak itu dipergunakan sebagai batu ujian bagi saya? Maksudmu, kau akan memimpin sejumlah pasukan untuk menumpas mereka? Soma menggeleng. Saya hanya perlu petunjuk di mana letak sarang mereka. Siapa-siapa pemimpin mereka. Lalu saya akan menumpasnya seorang diri. Tumenggung Cokrobuwono tertawa gelak-gelak sampai kedua matanya berair. Ingin sekali dia menampar mulut pemuda yang lancang itu. Kalau tidak ingat, dia adalah putra almarhum sahabatnya di masa muda, pasti itu sudah tadi dilakukannya. Apa yang diucapkan Soma tentu saja sangat menghina dan merendahkan kewibawaan para perwira istana, para adipati, dan Tumenggung dan Mapati kerajaan. Soma, kau tahu, untuk melakukan penumpasan belasan adipati, puluhan perwira kerajaan, Mapati, dan para Tumenggung, bahkan dengan petunjuk raja sendiri, akan memakan waktu lama untuk merundingkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mesti melakukannya. Dan di hadapanku, kau berkata sanggup menghancurkan mereka seorang diri? Dewa apa yang masuk ke dalam tubuhmu hingga kau bicara demikian kerennya? Soma tersenyum kecil. Tumenggung Cokro, katanya, tentu sudah mendengar peristiwa menggemparkan kematian puluhan bajak laut berikut pemimpin mereka yang bernama Bogadama di kampung kami. Tumenggung berjanggut putih itu mengangguk. Seorang abdi dalam dari Bantul menceritakan padaku beberapa waktu lalu. Hanya aku tidak tahu kalau kau berasal dari kampung yang sama. Sampai saat ini, tidak satu orang pun yang mengetahui apa sebenarnya telah terjadi. Tidak satu orang pun tahu siapa yang telah menghancurkan gerombolan perompak itu. Kalau saya mengatakan
siapa sebenarnya pelaku penghancur bajak laut itu? Apakah Tumenggung mau merahasiakannya dan berjanji tidak akan menceritakannya pada siapapun? Bertanya Soma. Aha, rupanya kau mengetahui sesuatu di balik keanehan yang menggemparkan itu. Kau tahu, raja pun telah mendengar kisah itu, kata Tumenggung Cokrobuwono pula. Bagus kalau begitu. Bagus bagaimana? Tumenggung mau berjanji memegang rahasia. Sesaat Cokrobuwono meragu. Akhirnya dia anggukan kepala. Baik, aku berjanji akan memegang rahasia dan tidak akan menceritakan pada siapapun. Yang melakukannya adalah saya. Tumenggung itu tertegak dari duduknya dan memandang tak berkesip pada Soma. Soma, tahukah kamu apa hukumannya bagi seorang yang berani mempermainkan petinggi kerajaan? Saya tahu Tumenggung, dan saya sama sekali tidak bermaksud mempermainkan siapapun, apalagi Tumenggung, sahabat ayah yang saya hormati. Jawab Soma pula. Apa yang saya katakan adalah benar dan jujur. Saya yang membunuh semua anggota bajak laut itu, termasuk pemimpin mereka. Apakah Tumenggung Cokrobuwono akan percaya? Sesaat Cokrobuwono meragu. Akhirnya dia anggukan kepala. Baik, aku berjanji akan memegang rahasia dan tidak akan menceritakan pada siapapun. Yang melakukannya adalah saya. Tumenggung itu tertegak dari duduknya dan memandang tak berkesip pada Soma. Soma, tahukah kamu apa hukumannya bagi seorang yang berani mempermainkan petinggi kerajaan? Saya tahu Tumenggung, dan saya sama sekali tidak bermaksud mempermainkan siapapun, apalagi Tumenggung sahabat ayah yang saya hormati. Jawab Soma pula. Apa yang saya katakan adalah benar dan jujur. Saya membunuh semua anggota bajak laut itu, termasuk pemimpin mereka. Seorang diri Tumenggung. Tak dapat kupercaya, kecuali jika otakmu saat ini tidak waras Soma, dan bicara yang tidak-tidak. Demi arwah ayah, saya bersumpah tidak berdusta, dan saat ini saya berada dalam keadaan waras Tumenggung. Karena itulah saya minta diuji untuk dapat menghancurkan kaum pemberontak, agar dapat membuktikan bahwa saya tidak dusta, bahwa saya benar-benar waras dan mampu untuk melakukannya demi tantangan jabatan yang saya pertaruhkan. Tumenggung Cokrobuwono geleng-geleng kepala. Bagaimanapun sulit baginya untuk mempercayai segala ucapan Soma anak nelayan itu. Tapi orang ini kelihatannya bicara sungguhan. Setelah berdiam diri sesaat, akhirnya dia memanggil pembantunya. Dengan sang pembantu Tumenggung ini bicara berbisik-bisik di sudut ruangan besar itu, kemudian pembantu itu mengundurkan diri dan Cokrobuwono kembali menemui Soma. Baiklah Soma, aku akan memberikan satu ujian padamu, tapi tidak menghancurkan kaum pemberontak. Di bukit Pangkurmanik, tak berapa jauh dari utara Wates, ada segerombolan perampok dipimpin oleh Warok Grindil. Kejahatan dan keganasan rampok ini tak kalah dengan Boga Damar yang katamu tanganmu sendiri yang telah membunuhnya. Nah, kau hancurkanlah gerombolan rampok itu jika memang kau mampu. Setelah berhasil melakukan ujian itu, baru kita bicarakan lagi. Terima kasih Tumenggung, kata Soma, saya menjura hampir berlutut. Ujian akan saya lakukan. Berikan waktu 1 minggu, saya akan kembali membawa kepala Warok Grindil. Tidak sampai seminggu, hanya 6 hari, Soma kembali muncul di gedung kediaman Tumenggung Cokrobuwono. Pakainya lusuh dan tubuhnya kotor penuh debu. Dia datang membawa sebuah bungkusan. Dia menjura dalam-dalam begitu Tumenggung muncul di ambang pintu sebelah dalam. Ujian telah saya jalankan Tumenggung. Bungkusan ini buktinya.
ucap Soma. Saat itu, Cokrobuwono diiringin oleh beberapa pembantunya, termasuk seorang sahabat dari Kadipaten Sleman. "Apa ini bungkusan itu, Soma?" tanya sang Tumenggung sambil bersaling pandang dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan cepat, Soma membuka simpul bungkusan. Ketika bungkusan terbuka, kelihatanlah sepotong kepala manusia yang sebagian sudah hancur dan tertutup darah yang telah mengering. Potongan kepala itu membersihkan bau busuk. "Hah, kepala siapa itu?" tanya Tumenggung Cokrobuwono dengan tenggorokan tercekik dan sambil menutup hidungnya. "Itu kepala Waruk Grindil." Yang menjawab adalah salah seorang pembantu sang Tumenggung. "Waladalah." Tumenggung Cokrobuwono terduduk di kursinya. Seisi gedung menjadi gempar. "Singkirkan kepala itu, buang jauh-jauh," perintahnya kemudian. Kini semua mata tertuju pada Soma yang duduk bersimpuh di lantai. "Soma, benar kau yang membunuh kepala rampok itu?" tanya Tumenggung kemudian. "Saya bersumpah, saya sendiri yang melakukannya, Tumenggung. Kira-kira selusin anak buahnya juga menemui kematian. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang berhasil lolos." Sesaat Tumenggung itu tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya tidak percaya, tapi matanya menyaksikan sendiri. "Kalau begitu," kata Tumenggung kemudian, "sementara kau boleh tinggal di sini. Aku akan menemui seseorang di kota raja. Kalau nasibmu memang baik dan orang-orang di sana bisa mempercayai maksudmu menguji diri dengan menghancurkan kaum pemberontak itu, tentu bakal dikabulkan." "Terima kasih Tumenggung, terima kasih," jawab Soma berulang kali, haru dan gembira. "Kalau aku boleh bertanya," petinggi dari Sleman tiba-tiba membuka mulut, "bagaimana caramu menghancurkan gerombolan rampok itu, bahkan dapat membunuh pemimpinnya?" Soma terdiam sesaat, lalu menjawab, "Maafkan saya, hal itu tak mungkin saya ceritakan." Petinggi dari Sleman itu tampak kurang puas dan tak enak. Namun Tumenggung Cokrobuwono telah menyuruh para pembantunya untuk membawa Soma ke belakang dan memberikan sebuah kamar untuk nelayan ini. Kalau saja yang bicara bukan Tumenggung Cokrobuwono, sudah barang tentu apa yang disampaikan dianggap bualan yang tak dapat dipercaya. Setelah mendapat petunjuk dari beberapa petinggi tertentu dan juga dengan sepengetahuan Mahapati, maka pada Tumenggung itu diberitahukan bahwa Soma diizinkan untuk melakukan penumpasan terhadap kaum pemberontak. Jika dia gagal, berarti dia akan menerima kematian di tangan pemberontak. Sebaliknya, jika dia berhasil, maka kalangan istana akan memikirkan satu jabatan untuknya. Paling tinggi sebagai perwira muda dan bukan kepala pengawal, apalagi kepala bala tentara. Selanjutnya, jika ternyata nelayan itu hanya omong besar dan dianggap mempermainkan orang-orang penting istana, maka hukuman pancung akan dijatuhkan atas dirinya. Dalam pada itu, tanpa setahu Tumenggung Cokrobuwono, pihak istana diam-diam menugaskan beberapa orang di bawah pimpinan seorang pangeran bernama Argakusumo untuk mengikuti gerak-gerik serta apa yang akan dilakukan nelayan bernama Soma itu. Ketika pada Soma disampaikan bahwa istana menyetujui rencananya untuk menjalani ujian dengan cara menumpas kaum pemberontak, nelayan ini gembira sekali. Sang Tumenggung yang masih mengkhawatirkan keselamatan anak sahabatnya itu berkata, "Soma, kau boleh mengajak 3 orang pembantuku dan sepasukan prajurit. Percayalah, bagaimanapun kau yakin akan dirimu sendiri, tapi menghadapi kaum pemberontak bukan merupakan urusan main-main. Pucuk pimpinan mereka terdiri dari orang-orang berotak cerdik dan berkepandaian tinggi. Terima kasih Tumenggung, saya tidak melupakan budi baikmu. Hanya saja, kalau diizinkan, biarkan saya pergi sendiri." "Terserah padamu," jawab Cokrobuwono. Pagi harinya, ketika dia menyuruh pembantunya memanggil Soma,
agar menghadap sebelum pergi. Ternyata nelayan itu sudah tak ada lagi di kamarnya. Berdasarkan peta yang diterimanya dari salah seorang pembantu Temenggung Cokrobuwono, Soma berhasil mengetahui letak markas persembunyian para pemberontak, juga mengetahui nama-nama pimpinan mereka. Karena lebih banyak mempergunakan perahu menyusur sungai atau berjalan kaki, Soma tak pandai menunggang kuda, maka perjalanannya menuju ke utara cukup memakan waktu lama. Hampir 30 hari kemudian baru dia sampai di utara, di daerah di mana para pemberontak menyusun kekuatan. Tanpa diketahuinya, Pangeran Argakusumo dan orang-orangnya telah menguntit perjalanannya. Dengan hati-hati, Soma menyelinap di antara kaum pemberontak. Selama 3 hari, ia melakukan penyelidikan siapa-siapa yang menjadi pucuk pimpinan kaum pemberontak itu dan pada kemah-kemah mana mereka berdiam. Setelah seluk-beluk di tempat yang luas itu dipelajarinya, pada malam hari keempat, Soma mengetahui bahwa di salah sebuah kemah akan diadakan perundingan penting antara pucuk pimpinan para pemberontak. Malam itu akan diputuskan kapan mereka akan mengatur waktu untuk menyebar dan mengurung lalu menaklukkan beberapa kota kadipaten sebelum melancarkan serangan besar-besaran ke kota raja. Bagaimana selanjutnya petualangan Soma? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.